Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Nisfa Nazila Firdaus, nomor urut 20. Nama saya Wirani Sulistyo Sulam, nomor urut 28. Di sini kita akan menjelaskan materi tentang organisasi setelah Budi Utomo. Budi Utomo merupakan organisasi pertama yang dicetus di Indonesia oleh Dr. Wahidin Soediroso. Wahidin berkeliling ke Pulau Jawa melakukan sosialisasi terkait pendidikan. Terdapat dana pendidikan untuk membantu para kaum terpelajar yang tidak dapat melakukan pendidikannya, disebut Studio Fund atau dana pelajar. Pada tahun 1907, Wahidin bertemu dengan Soetomo saat tengah berkampanye. Kampanye yang dikumandangkan Wahidin ternyata sesuai dengan pemikiran Sutomo dan para pelajar Stovia, sekolah kedokteran di Batavia lain. Berdirinya Budi Utomo menjadi awal kebanggaan nasional atau pergerakan nasional, sehingga ditetapkan sebagai Hari Kebanggaan Nasional. Cita-cita berdirinya Budi Utomo. 1. Sarekat Islam. Sarekat Islam didirikan oleh Haji Samahudi di Solo pada tahun 1905. Awalnya bernama Sarekat Dayang Islam, kemudian diubah menjadi Sarekat Islam. Pada tahun 1912, HOS Cokroaminoto ditunjuk untuk menjadi ketua dari Sarekat Islam. Tujuan dari Asia sendiri adalah untuk melindungi pengusaha lokal agar dapat bersaing dengan pengusaha non-lokal dalam perdagangan batik. Seiring berjalannya waktu, Sarekat Islam menjadi besar karena semua orang boleh bergabung jika beragama Islam. Pada tahun 1921, Asia terpecah menjadi dua kubu, yaitu Asia Putih dan Asia Merah, karena adanya penyusupan. Setelah Asia mengalami perkembangan pesat, organisasi ini mulai disusupi dengan paham sosialisme revolusioner. Paham disebarkan oleh HJFM Sneevliet yang mendirikan ISDV pada tahun 1914. ISDV berusaha menyebarkan pengaruhnya karena paham yang mereka anut tidak berakar di Indonesia. Akhirnya penyebaran ini kurang berhasil. Mereka mengatasinya menggunakan taktik infiltrasi atau blok dalam. Mereka memengaruhi tokoh-tokoh muda Asia seperti Samaun, Darsono, Tan Malaka, dan Alimin Prawirodirijo, yang kemudian menyebabkan Asia pecah menjadi dua kubu. Asia Putih dipimpin HOS Cokroaminoto berpusat di Yogyakarta, dan Asia Merah dipimpin oleh Samaun berpusat di Semarang. Pada 1923, nama Sarekat Islam diubah menjadi Partai Sarekat Islam. Perubahan ini didasari dengan adanya disiplin partai yang melarang keanggotaan rangkap. Pada 1929, nama PSI berubah menjadi Partai Sarekat Islam Indonesia atau PSII, karena tujuan perjuangan adalah mencapai kemerdekaan nasional. Indis Partij merupakan partai politik pertama di Hindia Belanda yang berdiri pada 25 November 1912. Para pendiri Indis Partij disebut dengan 3 serangkai, yaitu IFI, Douwes Dekker atau Danudirja Setiabudi, Rem Suwardi Suryaningrat atau Ki Hajar Dewantara, dan Cipto Mangunkusumo. Dibentuknya Indis Partij ini bertujuan untuk mengembangkan rasa nasionalisme,
menciptakan persatuan antara orang Indonesia dan Bumi Putra. Organisasi ini memberi kritik kepada pemerintah kolonial Belanda melalui tulisan-tulisan yang dibuat oleh para tokoh 3 serangkai. Suwardi menulis Als it in Netherlands was, seandainya aku seorang Belanda. Cipto menulis Kret Eures yang berisi sarkasme. Kedua tulisan ini kemudian didukung oleh Douwes Dekker. Douwes mengkritik dalam tulisan bertajuk Ons Helden Cipto Mangunkusumo and Suwardi Suryaningrat, artinya pahlawan kita Cipto Mangunkusumo dan Suwardi Suryaningrat. Akibatnya ketiga tokoh ini ditangkap dan diasingkan ke Belanda. Semenjak kepergian mereka, kegiatan Indies Partij mengalami penurunan. Akhirnya nama Indies Partij pun berubah menjadi Partai Insulinde. Perhimpunan Indonesia didirikan Belanda pada 1908. Awalnya organisasi ini bernama Indies Vereniging oleh Sultan Kasajangan Soripada dan R.M. Noto Suroto. Semenjak tahun 1923, PI sudah aktif berjuang untuk melopori dari jauh perjuangan kemerdekaan untuk seluruh rakyat Indonesia. Kemudian pada 1925 namanya berganti menjadi Perhimpunan Indonesia. Istilah Indonesia sendiri dipakai untuk menunjukkan identitas diri bangsa dan negara serta menggantikan kata Hindia Belanda. Tokoh yang tergabung dalam PI adalah Muhammad Hatta, Cipta Mangunkusumo, dan Suwardi Suryaningrat. Perhimpunan Indonesia berjuang dengan kekuatan sendiri tanpa meminta kepada pemerintah kolonial Belanda. Organisasi ini melahirkan majalah dengan nama Hindia Putra yang berganti menjadi Indonesia Merdeka. Organisasi ini menganut paham Marxisme. Benih-benih Marxisme datang dari luar negeri dan mulai ditanamkan di Indonesia pada masa sebelum Perang Dunia I. Paham ini kemudian dibawa oleh Heng ke Indonesia. Tujuan ISDV sendiri adalah 1. Membawa sosialisme di masyarakat Bumi Putra dan tidak hanya kepada anggota yang berasal dari Eropa. 2. Menyebarkan paham sosial demokrat ke masyarakat Hindia. 3. Menjadi pelopor di dalam menghadapi ideologi kapitalisme dan liberalisme yang sudah ada sejak revolusi industri berlangsung di Hindia Belanda. ISDV ini merupakan cikal bakal terbentuknya Partai Komunis Indonesia pada Desember 1920 diketuai oleh Semaun. Pada 13 November 1926, PKI melakukan pemberontakan di Jawa dan Sumatera, namun dikalahkan oleh kolonial Belanda. Sekian dari kami, mohon maaf bila ada salah kata atau ucapan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.